Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang berkaitan dengan statistika dan probabilitas. Video ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Raden Nurrahman Zakiullah, Eskom MSc, dan saya, Angga Dwi Wahyudi, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan membawakan materi dan contoh studi kasus. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aisyah Ramadhani, kedua Angga Dwi Wahyudi, Ibnu Ajiz, Khairina Zulfa, Muhammad Aji Wicaksono, dan Remila Nurrahma Putri. Pada bagian selanjutnya, kita akan berbicara tentang statistika. Pengertian secara dasar, statistika ialah ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Namun ilmu ini juga sangat relevan dengan dunia sistem informasi. Dia juga membantu kita dalam memahami realitas melalui data. Secara mendasar, statistika melibatkan pengumpulan informasi, penguraian pola dari informasi tersebut, serta selanjutnya ialah penyajian temuan ini kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Dalam dunia sistem informasi, statistika bisa dibilang adalah kunci untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta. Dalam statistika terdapat konsep. Konsep tersebut terdiri dari populasi dan sampel, variabel, distribusi, dan ukuran pusat. Pertama, kita berbicara tentang populasi dan sampel. Jadi, populasi dan sampel di sini merupakan populasi. Populasi merupakan seluruh kelompok yang ingin kita pahami. Sementara sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang ingin kita amati. Lalu selanjutnya kemudian kita punya variabel yang merupakan data yang kita amati. Bisa berupa angka atau kombinasi huruf juga. Kemudian selanjutnya ada distribusi yang merujuk pada cara data tersebut tersebar di seluruh populasi ataupun sampel. Dan selanjutnya kita punya ukuran pusat seperti rata-rata dan median yang secara langsung membantu kita memahami titik tengah dan distribusi data dari distribusi data tersebut. Statistika juga diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada statistika deskriptif dan yang kedua yaitu statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif ini lebih digunakan untuk merangkum dan mengorganisir data, serta juga bisa memberikan gambaran tentang data yang ada. Sementara statistika inferensial digunakan untuk membuat prediksi atau menyimpulkan sesuatu tentang populasi berdasarkan sampel yang kita amati. Selanjutnya kita beralih ke probabilitas. Probabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu ada probabilitas klasik, yang ini bisa dibilang didasarkan pada teori dan matematika. Kemudian ada lagi probabilitas frekuensial yang berdasarkan pada pengamatan sejarah dan frekuensi kejadian. Kemudian yang terakhir yaitu ada probabilitas subjektif, di mana probabilitas ditentukan berdasarkan keyakinan individu ataupun interpretasi subjektif dari situasi tertentu. Selanjutnya langsung kepada studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus ini masuknya ke dalam statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Sebuah toko buku mencatat jumlah penjualan buku selama 7 hari sebagai berikut. Hitunglah mean, median, dan modus. Sebelum kita menghitung mean, perlu kita ketahui untuk mencari mean itu kita menggunakan rumus yaitu sigma X dibagi dengan N. X di sini adalah simbol yang digunakan untuk mewakili elemen-elemen dalam himpunan data. Sedangkan di sini dituliskan sebagai XI adalah bentuknya ketika kita ingin merujuk pada elemen individual tersebut. Misalkan yang pertama tadi X1 25, X2-nya
28, dan seterusnya. Dalam konteks ini, X adalah variabel atau simbol yang digunakan untuk mewakili data-data tersebut. Datanya data apa? Data penjualan buku selama 7 hari tersebut. Sedangkan N di sini adalah jumlah total data atau banyaknya data. Selanjutnya, kita hitung mean atau rata-ratanya dengan menjumlahkan semua datanya terlebih dahulu. Lalu kita bagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? Yaitu ada 7. Kita jumlahkan sehingga X-nya ada 191 dan dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 7. Sehingga menjadi 27,285. Kita ambil 2 desimal menjadi 27,28. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari median. Median di sini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Pada data awal, kita akan menemukan data dalam bentuk acak. Lalu, untuk mencari median tersebut, kita harus mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika sudah kita urutkan seperti ini, maka kita cari mana sih nilai tengah dari data tersebut. Jika kita lihat, nilai tengahnya adalah 27. Jadi mediannya adalah 27. Selanjutnya di sini kita akan mencari modus dari data tersebut. Di sini kita ketahui bersama bahwa tiap-tiap dari data ini muncul sebanyak 1 kali. Jadi bisa dikatakan modus dalam data ini tidak ada, karena tiap-tiap dari data ini muncul sebanyak 1 kali. Namun apabila datanya berubah menjadi seperti ini adalah opsi lain dari data ini. Maksudnya di sini hanya sebagai contoh. Di sini angka 22 muncul sebanyak 2 kali. Maka modusnya adalah 22. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Nilai yang paling sering muncul adalah 22. Maka modusnya adalah 22. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu sebuah kelas mengikuti ujian matematika dan skor siswa adalah sebagai berikut. Hitunglah rentang, varians, dan standar deviasi dari data ini. Pertama-tama mari kita hitung rentang dari data nilai ujian. Rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Dalam kasus ini, nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 78. Tadi kita bilang adalah selisih. Maka selisih antara nilai tertinggi 95 dan selisih nilai terendah 78 adalah 17. Maka range atau rentang dari data ini adalah 17. Selanjutnya mari kita hitung varians. Varians adalah ukuran seberapa jauh nilai-nilai individu dari rata-rata data. Pertama-tama kita perlu yang namanya menghitung rata-rata dari data ini. Rumus dari varians yaitu sigma X dikurangi dengan X. X di sini adalah rata-rata kuadrat, lalu setelah dikurangi dikuadratkan per N min 1. N di sini adalah jumlah data. X sama dengan 85 ditambah 90 ditambah 92 tambah 78 tambah 88 plus 95 plus 84 dibagi 7. Hasilnya 612 dibagi 7 sama dengan 87,43. Kemudian hitung varians. Kita di sini hanya memasukkan angka 85, 90, 92 ini adalah data dari data yang sudah kita ketahui, sedangkan 87,43 ini adalah rata-rata atau mean. Setelah kita jumlahkan dan kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan N min 1.
N-1-nya sama dengan 6. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 191,68 dibagi 6 sama dengan 31,94 dengan 2 desimal. Lalu kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data. Jadi rumusnya adalah akar kuadrat dari varians. Variansnya tadi 31,94. Di sini akar kuadrat berarti akar 2. Akar 2 dari 31,94 adalah 5,65. Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan penyebaran data yang lebih besar dari rata-rata. Sementara standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan penyebaran data yang lebih konsisten. Selanjutnya, mari kita beralih ke studi kasus kita yang ketiga. Di sini kita memiliki 100 orang pembeli komputer dan dari mereka 40 orang membeli CPU, 30 orang membeli monitor, dan 20 orang membeli keduanya, CPU dan monitor. Sekarang pertanyaannya adalah, jika pembeli memilih secara acak dan membeli CPU, berapa besar kemungkinan mereka juga membeli monitor? Kita akan menggunakan rumus probabilitas bersyarat. Pertama, mari kita hitung probabilitas membeli CPU, yaitu 40 dari 100 pembeli. Jadi 40 per 100 sama dengan 0,4. Kemudian kita perlu menghitung probabilitas membeli CPU dan monitor secara bersamaan, yaitu 20 per 100. 20 di sini adalah pembeli CPU dan monitor secara bersamaan. Maka hasilnya adalah 0,2. Sekarang saatnya kita menerapkan rumus probabilitas bersyarat. Kita ingin tahu berapa besar kemungkinan membeli monitor. Jika kita sudah tahu bahwa mereka membeli CPU, jadi kita gunakan rumus P CPU irisan monitor dibagi dengan probabilitas CPU, yang mana pembeli CPU dan monitor secara bersamaan 0,2 dibagi dengan probabilitas pembeli CPU yang membeli CPU saja, yaitu sebanyak 0,4. Jika kita bagi 0,2 dan dibagi dengan 0,4, maka hasilnya adalah 0,5. Jadi pembeli komputer yang memilih CPU memiliki peluang 50% atau 0,5 untuk juga membeli monitor. Selanjutnya kita langsung pada studi kasus yang keempat. Bayangkan ada sebuah guci yang berisi 20 bola merah dan 10 bola biru. Kita ingin tahu berapa peluangnya ketika kita mengambil 2 bola secara berurutan. Kedua bola yang kita ambil adalah merah. Ini adalah pertanyaan menarik yang dapat kita jawab dengan bantuan aturan perkalian. Jadi bagaimana kita menghitung peluang ini? Pertama, mari kita lihat peristiwa pertama dan peristiwa kedua. Peristiwa pertama adalah pengambilan bola pertama, yaitu 20 bola merah di guci dan 30 bola secara keseluruhan. Jadi P bola pertama merah sama dengan 20 per 30. 20 di sini adalah bola merah di guci dan 30 bola secara keseluruhan. Peluang kedua adalah pengambilan bola kedua. Pada saat ini kita hanya memiliki 19 bola merah dan 29 bola secara keseluruhan. Jadi peluang kedua adalah P bola kedua merah sama dengan 19 per 29. Sekarang kita sudah memiliki peluang untuk kedua peristiwa ini. Kita bisa menggabungkannya menggunakan aturan perkalian. P kedua bola merah sama dengan 20 per 30 dikali 19 per 29. Sesuai dengan aturan perkalian dalam probabilitas. Ini karena peristiwa yang satu mengikuti peristiwa yang lain secara berurutan. Kita jumlahkan sama dengan
kita sederhanakan 20/30 menjadi 2/3 dikali 19/29. Maka hasilnya adalah 38/87. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian materi kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.